Sementara antum tulis rumusnya dunia itu cuma dua. Rumusnya cuma dua. Nomor satu, halaluhu yuhasab. Kalau panjenengan dapat dunia, dapat mobil, dapat rumah, dapat tanah, dapat sawah, dapat jabatan, dapat kendaraan mewah, semua. Kalau Anda dapatkan dari jalur yang halal, halal lo ya, kerjone tenanan lo. Yo macul, yo jualan kentang, yo kerja jualan kentang, jualan obat, jualan bibit, atau mungkin dia menjadi perantara terjualannya kentang, kerjanya halal sampai jadi orang kaya. Halal enggak? Halal. Walaupun halal, yuhasab sama Allah. Harta halal yang Anda punya itu bakal dihisab. Anda tahu enggak hisab itu apa? Dihitung sama Allah, ditakoni tukune teko endi, duwike sapa, kanggo digawe apa, kanggone mung ping piro. Itu ditanya. Coba yang di rumahnya sofanya itu sampai double 3. Ruang tamu sofa, ruang tengah sofa, di kamar mandi ngawur. Katakanlah di dapur pakai sofa. Dalam keadaan tetangga sebelah, jangankan sofa, kursi jelek tidak punya. Dalam keadaan sofa di rumah panjenengan cuma terpakai di ruang tengah tok, ruang tamu tidak pernah punya tamu, wong sombong kok. Apalagi di ruang belakang, itu apa panjenengan kira tidak akan dihitung sama Allah? Dihitung. Itulah kenapa Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kelak di hari kiamat bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Walaupun para ulama menjelaskan arti miskin di sini itu mutawadhi'in, orang-orang yang tawadhu, rendah hati, tapi minimal ada kata miskin di sana. Sehingga apa? Sehingga kita ngerti kalau harta itu halal sama Allah diapain? Dihisab. Dan hati-hati, orang kaya masuk surga dibanding orang miskin. Kalau sama-sama baiknya, cepet yang kaya atau cepet yang miskin? Cepet yang kaya apa cepet yang miskin? Panjenengan kalau meninggal kepingin cepet surga atau lambat? Jawab. Pelan-pelan. Orang kaya sama orang miskin masuk surganya cepet siapa? Orang miskin. Panjenengan kalau meninggal pengen cepet surga atau pengen telat masuk surganya? Berarti mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Nah, mulai miskin kaya, bingung kan? Nggak usah bingung, miskin nggak apa-apa, yang penting cukup. Yang penting cukup. Karena apa? Kalau panjenengan kaya, belum tentu dengerin saya ceramah. Kalau panjenengan kaya, belum tentu panjenengan setiap hari ketemu istri ada di rumah. Iya enggak? Nah, maka dikatakan orang kaya masuk surganya lebih telat dibandingkan orang miskin. Kenapa orang kaya masuk surganya telat? Hartanya banyak, hisabnya panjang. Sementara hisab itu tahu kan kita ini? Di bawah terik matahari yang matahari cuma sejengkal di atas kepala, antri jutaan miliaran orang dalam keadaan bingung bakal selamat atau celaka. Itulah dunia ini yang ketika hisab itu semuanya ketakutan, sampai Rasul katakan apa? Manukishal hisab udzib. Orang-orang yang hisabnya ruwet sama Allah ditanya, dapat dari mana? Dapatnya caranya bagaimana? Dipakai untuk apa? Hisabnya itu oleh Allah diruwet-ruwet. Apa kata Rasulullah? Udzib, pasti masuk neraka. Ya Allah. Itulah kenapa kita doa kan,
setiap selesai baca surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu doa sama Allah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, tolong ya Allah, kalaupun hambamu ini harus dihisab, hisablah hamba dengan hisab yang ringan. Kita minta sama Allah, kita takut hisab itu berat sekali. Sampai Nabi Muhammad saja doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kalaupun harus hamba ini dihisab, maka hamba minta hisabnya itu yang apa? Ringan. Bagus lagi kalau kita masuk surga tidak pakai hisab. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, rumusnya harta. Halaluhu yuhasab. Halalnya sama Allah diapain? Dihisab. Sementara sebaliknya, wa haramuhu, kalau halal saja ngerepotin, maka harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Dan panjenengan jangan bayangkan azab itu enteng seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mengatakan apa? Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh api neraka Allah paling mek telung dino, paling mek petang dino. Nah itu hati-hati. Nah sekarang hadirin, setelah kita ngerti apa itu hakikatnya harta, halalnya dihisab, haramnya diazab. Saya tutup dengan satu hadis. Saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan dari sahabat Jabir ibnu Abdillah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi dakhilan min ba'di al-'aliyati wan nasu kanafatahu. Jadi Rasulullah itu masuk pasar, sementara ketika Rasul masuk ke pasar, itu di sekeliling Rasulullah banyak orang. Lihat, Rasul masuk mana? Pasar. Lah kok dadi ustadz mlebu pasar gengsi. Rasulullah masuk pasar, di sekeliling Rasul itu ada beberapa orang sahabat. Apa yang terjadi? Famarra bijudha asaki mayyiti fatanawalahu faakhadha biudhunihi thumma qala. Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati bangkainya anakan kambing. Jadi anak kambing mati dan sudah jadi bangkai. Sudah mulai berbau busuk, sudah mulai dikelilingi oleh lalat, sudah mulai keluar belatungnya. Orang ngelihat itu nutup hidungnya. Apa yang terjadi? Rasulullah memanfaatkan momen itu. Siapa sih yang mau bangkai? Kan tidak ada. Apalagi kalau kambing itu masih baru mati, kulitnya bisa dimanfaatkan, tanduknya bisa dimanfaatkan. Bahkan mungkin kalaupun dia kambing besar, mungkin tulangnya bisa dimanfaatkan. Dan dalam Islam hukumnya boleh selama sudah disucikan. Kalau kulit itu sudah disamak gitu, sudah dikeringkan, nah sudah. Tapi ini kambing sudah tidak bisa dimanfaatkan. Kulitnya rusak, tanduknya belum keluar, aromanya menyengat, keluar cacingnya, dikelilingi oleh lalat. Bahkan sudah di sebagian tubuhnya itu mulai mencair seperti bubur. Na'udzubillah, menjijikkan. Sudah, kemudian sama Rasul dijadikan momen ngajarin para sahabat. Rasulullah mengatakan, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa yang mau beli kambing ini dengan harga 1 dirham? Karena kambing di zaman Rasul dan kambing di zaman kita harganya tetap sama. Berapa? 1 dinar. 1 apa? Dinar. 1 dinar itu berapa? Kisaran 3 juta. Betul enggak? Sekarang harga kambing kisaran berapa? Sekitar itu kan, artinya kudu kambing yang cilik banget, bukan. Ya kambing yang pantas lah. Sekitaran berapa? 3 juta. Apalagi. Maka Rasul tawarkan bukan 1 dinar, tapi apa? 1 dirham. Dirham itu 1 keping uang perak, antara 60.000.
Rasul bilang, ada enggak yang mau ambil ini dengan harga 60.000? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma yasna'u bihi wa ma nasna'u bihi. Ya Rasul, gratis pun kami enggak mau. Jangankan disuruh beli, gratis kami tidak mau. Kenapa? Karena apa yang akan kami lakukan dengan bangkai kambing ini? Baunya menyengat, kulitnya sudah rusak, banyak lalatnya keluar, belatungnya sudah mulai mencair. Kamu mau apain dengan kambing ini? Rasulullah bilang, ya sudahlah, kalau kalian tidak mau kambing ini, maka Rasulullah SAW katakan, ya sudah, kalau tidak mau beli, gratis. Tidak mau, kata sahabat. Dibawain ke rumah kalian, tidak usah ikut ngangkat. Pokok kambing ini sekarang milik kalian, diantar ke rumah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kalian tidak mau, Rasul bilang apa? Wallahi, demi Allah, demi Allah, lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Dunia yang kalian perebutkan sekarang lebih hina di mata Allah dibandingkan hinanya kambing ini di mata kalian. Rasulullah mengatakan dunia lebih hina dibanding kambing yang sudah menjadi bangkai ini. Terus berarti kalau ada orang rebutan dunia, berarti dia rebutan apa? Bangkai. Kalau ada orang tidak akur dengan saudaranya gara-gara dunia, berarti dia tidak akur gara-gara bangkai. Tapi dunia ini dihiasi oleh setan. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini rasanya manis, warnanya hijau. Itu kalau belum dimiliki. Karena dunia itu hanya indah ketika panjenengan belum punya. Kalau sudah punya, biasa. Nah, itulah hadirin sekalian, sekedar pembuka di pagi hari ini ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.